Lin Bai, yang telah mencapai gerbang Olympus, tiba-tiba berhenti dan berbalik dan mendatangi Feng Tianxing. Kakak Qin, bukankah ini sesuatu yang kita semua kenali? Apa yang dikatakan Lin Bai bukanlah omong kosong. Dia hanya ingin menyimpannya, tetapi dia tidak bisa membicarakannya. Ini awalnya adalah hal-hal yang konsensus dan diam-diam, dan setelah dia pergi, jika tidak ada pengaturan yang jelas, kontradiksi pasti akan muncul. Tetapi sekarang memperjelas istilah-istilah ini sendiri merupakan sinyal bahwa dia ingin pergi. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, beberapa hal sudah diperjelas, dan itu baik bagi semua orang untuk melakukan tugas mereka. Dalam benak Feng Tianxing, ide yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di depannya, ada beberapa hal yang berbeda. Orang-orang yang telah menemaninya selama ini, Feng Tianxing berkata bahwa dia enggan, itu semua bohong. Perasaan yang dikembangkan dari waktu ke waktu tidak mudah terhapus. Hanya saja kutukan Zeus secara bertahap mulai berlaku. Jika Anda tinggal bersama Feng Tianxing untuk waktu yang lama, Anda akhirnya akan menghadapi masalah besar dan kecil. Meskipun orang-orang yang berhubungan dengan Feng Tianxing sangat kuat sekarang, mereka tidak akan benar-benar menyebabkan kematian. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Dan Feng Tianxing juga punya alasan untuk pergi dari sini. Dia masih harus kembali dan melihat, tidak peduli bagaimana umat manusia berkembang hari ini. Disitulah dia ingin tinggal. Itu adalah kampung halamannya, dan itu hanya bisa menjadi negeri asing. Betapapun buruknya, mereka harus kembali dan mencoba memadatkan tulang semua orang, mendirikan kuburan pakaian dan sejenisnya, dan harus terus menyelesaikan apa yang belum mereka lakukan. Feng Tianxing tidak tahu berapa banyak orang yang masih hidup saat itu. Dia adalah satu-satunya yang bisa menghubungi dan meninggalkan tempat ini bersamanya. Dengan cara ini, semua orang dari kuil penguasa cahaya akan masuk, dan aku akan mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Saat semua orang datang ke Olympus, suasana yang menyedihkan menyelimuti. Feng Tianxing bertepuk tangan dan berkata kepada semua orang. Sekarang kami telah menyelesaikan semua rencana kuil penguasa cahaya, mengalahkan Zeus, dan memberikan semua makhluk di dunia kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Keyakinan kami juga meroket tahun ini. Saya akan mengingat usaha Anda. Dalam ingatan saya jantung, tapi aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan padamu hari ini. Saya bukan orang di dunia ini. Saya berasal dari dunia lain yang lebih besar. Teman, istri, kerabat, teman, dan mentor saya yang terkasih. Untuk tujuan bersama, memberikan hidup mereka. Saya sekarang memiliki kekuatan lagi. Saatnya untuk pergi kembali dan memenuhi keinginan lama mereka yang tidak terpenuhi. Yang harus saya lakukan, sama seperti saya telah memenuhi ajaran kuil Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak yakin siapapun kecuali saya yang mampu melakukan ini. Aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Tetapi mengapa aku harus bersamamu hari ini? Suatu hari, aku akan kembali ke sini dengan berita tentang kepulanganku yang penuh kemenangan. Setelah berbicara, semua orang dengan jelas memahami tekad Feng Tianxing. Semua menundukkan kepala dan menolak untuk berbicara. Feng Tianxing menatap langit, dan itu adalah Athena. Menyambutnya dan menunggu di samping, Feng Tianxing melanjutkan. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan posisi penguasa cahaya kepada Yu Daoseng. Dia masih sangat muda, dan masih banyak yang harus dipelajari dari Anda. Tolong jangan pelit dengan nasihat Anda. Selain itu, Matt, kamu telah bekerja dengan sangat baik. Memberimu posisi sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan kuil Raja Cahaya, dan kamu akan mengatur sendiri staf lainnya. Sai Lao telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyebarkan ajaran. Meskipun dia tidak berada di Olympus hari ini, saya masih memberinya kehormatan atas nama yang mulia. Saya memiliki hak untuk campur tangan langsung dalam urusan internal kuil penguasa cahaya. Setelah sekelompok orang yang bisa naik ke panggung selesai berbicara, tambah Feng Tianxing. Fatih, dalam setahun terakhir, Magical Beast telah menggantikan terlalu banyak korban untukku di Light Lodge Temple. Ini adalah kontribusi yang besar. Bidang bintang yang kamu taklukkan akan berada di bawah yurisdiksimu. Ingatlah untuk menahan Magical Beast. Jika ini membuat masalah, mereka akan mengikuti aturan kuil Raja Cahaya akan diselidiki. Selain itu, ini adalah resep membuat wine, dan kamu bisa membuat wine sendiri saat kamu baik-baik saja. Dengan hadiah, keputusan, dan penempatan Feng Tianxing, kekuatan kuil penguasa cahaya akhirnya diserahkan. Feng Tianxing secara pribadi menekan Yu Daoseng di singgasana kuil penguasa cahaya, lalu bangkit dan pergi. Sapa Athena untuk mengikuti. Berjalan ke pintu aula Olympus, Feng Tianxing tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat kepala yang terkulai. Semuanya, tolong lindungi kuil penguasa cahaya untukku. Setelah aku menyelesaikan masalah sepele di sana, aku akan kembali dan berbicara denganmu. Karena itu, Feng Tianxing merangkul bahu Athena dan membawa Athena pergi dari kuil penguasa cahaya. Kembali ke istana sepi tempat keduanya bertemu secara pribadi, Feng Tianxing mencubit hidung Athena dengan senyum jahat. Berapa lama Putri Wenqing akan bersembunyi dariku? Athena menoleh dan cemberut, tidak ingin menjawab Feng Tianxing.
Apa katamu? Feng Tianxing menggaruk kepalanya. Itu mungkin kesalahanku. Athena menghela napas, lalu menciut di kursi di sudut, menundukkan kepalanya, dan mengayunkan kakinya yang ramping. Dia merasa sedikit tertekan. Dia mengambil cangkir teh, meletakkannya di mulutnya, dan menyesapnya dengan santai. Feng Tianxing langsung mengangkat pinggang Athena. Ayo pergi. Masih banyak waktu sebelum kamu pergi. Kamu bisa bersenang-senang. Feng Tianxing memilah spekulasi di benaknya. Putri Wenxing memang sudah mati. Tetapi dengan guru yang baik seperti Bai Guanxing, bagaimana mungkin melihat Putri Wenxing jatuh dan mengabaikannya? Terlebih lagi, ketika saya menemukan jiwa saya, siapa yang dapat saya tinggalkan untuk melindungi dan menghidupi diri saya sendiri untuk waktu yang lama? Kecuali Putri Wenxing, Bai Guanxing tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melakukan ini. Untuk bertahan hidup di tanah sumi ini, Bai Guanxing menggunakan metode mencapai langit untuk membiarkan Putri Wenxing menempati tubuh Athena, dan dengan mengandalkan bimbingan Bai Guanxing, tingkat kultivasinya melonjak dan umurnya sangat panjang. Hanya dia, Fana, muda, yang memiliki umur panjang dan menemani Feng Tianxing melewati kutukan berkali-kali. Hanya saja Putri Wenxing saat ini memiliki tubuh Athena, dan terikat terlalu erat dengan dunia ini. Setelah meninggalkan dunia ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat itu, musuh yang kuat akan ada. Feng Tianxing masih akan gagal membuat keputusan untuk pergi bersama Athena. Saya hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis konyol ini sebelum saya pergi. Hanya saja ini semua adalah tebakan sepihak yang dibuat oleh Feng Tianxing, dan percobaan sebelumnya belum membuahkan hasil yang akurat. Pasti ada beberapa penyintas rahasia di dalamnya. Tapi apakah dia Putri Wenxing atau bukan, setidaknya dia telah membantunya begitu lama, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk meminta maaf. Putri Wenxing mengertakkan gigi, hampir dengan keras kepala bertahan. Aku bukan Putri Wenxing, aku Athena, jangan salah paham.